Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dimahal Fareza dari program studi administrasi rumah sakit dengan nomor induk mahasiswa 26 12 10 122 dari mahasiswa Stikes Garuda Putih Jambi. Yang saya hormati Bu Indah Mutiara sekaligus dosen pengampu kami, Ibu Indah Mutiara SEME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan ekonomi dengan kesehatan. Hubungan antara ekonomi berpengaruh terhadap suatu kesehatan dan sebaliknya kesehatan juga berpengaruh terhadap suatu ekonomi. Contohnya seseorang yang mengalami suatu kesehatan yang buruk dapat menyebabkan suatu biaya. Maka seseorang tersebut akan menjalani suatu rawat yang pelayanan kesehatan baik di rumah sakit. Yang kedua yaitu seseorang yang menjalani kesehatan yang baik akan berdampak baik dalam suatu kegiatan dalam bekerjanya. Yang ketiga yaitu seseorang yang memiliki kesehatan yang buruk dalam suatu kelompok atau tim, maka akan berdampak pada pihak lainnya dalam suatu yang dapat berpengaruh pada hal lainnya. Dalam hubungan antara ekonomi kesehatan ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah needs. Needs adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan ini yaitu suatu pasien yang mengalami dan membutuhkan suatu pelayanan kesehatan dari seseorang dokter. Dan yang kedua yaitu suatu demands. Demands adalah suatu permintaan. Permintaan ini adalah suatu pelayanan kesehatan yang dari seseorang pasien ingin menjalani suatu tindak lanjut pelayanan kesehatan dari seseorang dokter. Dan yang ketiga yaitu wants. Wants adalah suatu keinginan. Keinginan ini adalah suatu pasien yang ingin pribadinya untuk melakukan keinginannya tersendiri, seperti membeli obat di klinik tanpa saran dari dokter. Dan yang selanjutnya prinsip ekonomi kesehatan. Prinsip ekonomi kesehatan saling mempengaruhi karena terhadap suatu supply dan needs yang saling berkaitan dan bersamaan yang disebut dengan perfect market. Selanjutnya yaitu karakteristik khusus pelayanan kesehatan. Karakteristik ini yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama intactability, yaitu hal yang tidak dapat dipahami, yaitu seperti contohnya tidak seperti modal ataupun makanan, tetapi pelayanan kesehatan yang tidak bisa dinilai oleh panca indera, seperti pelayanan kesehatan yang tidak bisa didengar maupun dilihat, membau, merasakan, dan mengecap, karena pelayanan kesehatan itu cuma bisa diresapi suatu jasanya. Yang kedua yaitu inseparability atau ketidakpisahan, yaitu seperti produksi suatu dan konsumsi pelayanan kesehatan yang tidak bisa dipisahkan atau dia bersamaan, atau stimulasi. Makanan bisa dibuat dulu untuk dikonsumsi kemudian contohnya. Yang ketiga itu inventory. Inventory adalah suatu pelayanan yang tidak bisa disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pada hari itu saja, tidak bisa untuk nanti. Yang keempat yaitu inkonsistensi, yaitu suatu komposisi dan kualitas suatu pelayanan kesehatan dari seorang pasien, dari dokter ke pasien tersebut dari waktu ke waktu. Dan yang selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi kesehatan. Yang pertama yaitu mikroekonomi, yaitu menganalisis program spesifik sektor perekonomian, yaitu supply. Supply adalah analisis biaya. Demands, suatu utilisasi asuransi maupun konsumsi dan subsidi. Makroekonomi ini yaitu menganalisis suatu hubungan sektor kesehatan dengan pembangunan ekonomi.
yaitu misalnya fiskal dan moneter, suatu pembangunan ekonomi kesehatan dengan suatu kebijakan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.